Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu 5 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh karena Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kuasa untuk bersaksi. Bersaksi secara sederhana berarti menyatakan kebenaran. Pemahaman seseorang tentang kebenaran terbentuk berdasarkan setiap peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Atas dasar itu, maka bersaksi harus dilakukan bukan hanya melalui kata, tetapi juga perbuatan, supaya semakin banyak orang yang mengenal serta mengalami kebenaran itu sendiri. Rasul Paulus pun menyadari hal itu. Ia telah mengalami karya keselamatan Kristus serta telah menerima perkenanannya. Rasul Paulus berada di Antiokhia hanya beberapa waktu saja. Setelah itu ia berangkat kembali untuk memberitakan Injil yang ketiga kalinya. Ketika Apolos tiba di Korintus, Rasul Paulus masih menjelajahi daerah-daerah pedalaman Asia Kecil. Tak lama berselang, ia tiba di Efesus untuk memulai pemberitaan Injil serta membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena perkenanan Tuhan Yesus atas dirinya, maka ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas ke-12 orang itu, Roh Kudus berkarya, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sekalipun demikian, pelayanan Rasul Paulus tidak selalu berjalan mulus. Ia mendapat tantangan dari beberapa orang yang mengumpat jalan Tuhan. Melihat keadaan itu, Rasul Paulus memisahkan murid-muridnya dari mereka. Bersaksi tidaklah mudah, karena tujuannya bukan untuk membawa orang lain kepada diri kita, melainkan kepada Kristus. Bersaksi bukan untuk membanggakan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Ketika bersaksi terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kita tidak perlu heran, karena Rasul Paulus sendiri pun mengalaminya. Kita tidak perlu khawatir, karena kuasa untuk bersaksi datang dari Roh Kristus.
Hal yang utama adalah kesiapan dan kemauan diri sendiri dipakai Roh Kudus untuk bersaksi. Maukah kita menerima kuasa Roh Kudus untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus? Doa pagi ini, Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk bersaksi hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.